Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hasanah, SPD, guru PAI di SDN Lubang Buaya 05 Pagi, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Saya mahasiswa PPG 2025 batch 2 dengan nomor induk mahasiswa 42500129967. Pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 6 di SDN Lubang Buaya 05 Pagi, bab halal haram, sebab halal haram dan penerapan hukum halal haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang sudah masuk hari ini? Masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Oke, baik. Kita ini adalah pertemuan yang kedua ya, tentang pelajaran kita yang sebelumnya di minggu lalu adalah tentang halal. Oke, baik. Sebelum mulai kita dulu yuk, bangun dulu ya. Kita semangati dulu diri kita ya. Biar tambah semangat belajarnya, biar tambah fokus ya. Kita terus semangat dulu ya. Semuanya bersiap-siap. Sudah siap? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kalau sudah sekarang pegang pundak temannya. Ya. Oke, ya. Yang di belakang pegang pundak temannya yang di depan. Ya, nah, ya, pegang. Pegang. Yang laki-laki nggak usah kebedain di situ ya. Ya, oke, udah. Itu ya. Yang ada pegang pundak sendiri nih kalau ya. Nah, kita pijit dulu. Kita relaksasi dulu ya badan temennya. Yuk kita coba ya, kita pijit dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang balik badan. Oke, pijit temannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dah, udah segar? Boleh tepuk balik tangan kita. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini, kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi ya dalam tema halal haram ya, pelajaran yang kedua. Baik. Sebelum itu, yuk coba disiapin dulu. Udah siap untuk tulis dan berpendapat? Udah siap ya? Kita bisa simak slide di depan ini. Udah siap belajar? Udah. Oke, sebelum kita ke kesepakatan kelas dan belajar, yuk ketua kelas dipimpin doanya dulu. Kita belum berdoa, udah semangat dulu ya. Ya, ketua kelas dipimpin doanya. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Terima kasih ketua
ke dalam diri kita sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti kesepakatan kelas kita di minggu-minggu yang lalu, ini adalah kesepakatan yang kelas yang harus kalian taati ya. Ya, kita udah bikin ya di minggu lalu secara bersama-sama. Yang pasti tertib dalam mengikuti pelajaran, ciptakan kelas yang bersih dan rapi, berbicara dengan sikap yang baik, tantangan apabila ingin bertanya dan tidak gaduh saat diskusi maupun paparan dan menjawab soal. Oke, sebelum Bu Guru ke materi selanjutnya, Guru mau tanya dulu. Ya, apa yang kamu ketahui tentang makanan dan hewan yang halal dan haram? Dari grup ini boleh? Ayo. Halal berarti makanan yang dibolehkan atau dianjurkan makan. Oleh haram itu tidak dibolehkan dalam Oke. Kata grup ini grup 4 ya. Kata grup 4 makanan halal dan makanan yang dibolehkan, sedangkan makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dimakan atau dikonsumsi ya, berdasarkan Al-Quran tadi ya. Betul atau tidak? Mungkin ada yang lain tahu contohnya? Ya, grup lain, grup ini contoh makanan yang halal. Yang halal. Daging sapi. Grup ini makanan yang halal. Halal. Ya, B2 ya. Terus grup ini apa? Yang halal boleh, yang haram boleh apa? Yang halal apa? Daging kambing ya. Banyak ya yang halal. Dan apa sih yang menyebabkan makanan halal dan haram? Ada yang masih ingat nggak? Yang nyebabin? apa Bu? Ya, yang menyebabkan makanan tidak halal. Ya, cara mengelolanya ya. Kalau disembelih nggak pakai menyebut nama Allah berarti itu jadi haram. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita ke materi ini, ada yang tahu kan di lagu ini? Tahu. Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Dikeluarin suaranya ya. Oke, baik, gitu ya. Jadi kita harus makan dengan makanan yang sehat, halal, ya, dan yang pastinya dengan mengikuti anjuran Nabi. Kita review materi yang kemarin tentang definisi dasar hukum halal dan haram. Ya tadi udah ya. Jadi makanan yang halal adalah makanan yang boleh, dan makanan yang haram adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menjelaskan sebab-sebab halal haram ya, terus menjelaskan penerapan hukum halal haram dalam sikap, perilaku, dan konsumsi, dan mengelompokkan jenis makanan yang halal untuk dikonsumsi. Jadi nanti kalian akan Bu Guru kasih tugas
untuk mengelompokkan makanan yang halal dan yang haram. Terus memberikan 3 contoh makanan yang haram untuk dikonsumsi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum itu kita tetap gambar layar sentuh dulu ya. Yuk, boleh maju. Oke, ayo. Ya, makanan yang halal dulu, yang halal yang mana? Yang halal. Ya, makanan yang halal ya di situ. Oke. Terus bangkai di sini. Oke, dua aja cukup. Ya, kelompok yang lain boleh. Yang halal dulu baru yang haram. Yang halal, ayo. Pilih yang mana? Oke, yang mana? Sip. Satu lagi yang haram. Oke, sip. Terima kasih. Ya, kelompok ini kelompok yang kedua, Bu. Ya, siap. Sebentar ya. Mana? Sini. Terus. Mana? Oke. Tuh, ya. Tania. Langsung habisin ya, Tania. Yang haram dulu nggak apa-apa. Oke. Oke, mana? Nih. Terus. Ini apa, halal atau haram? Hah? Halal. Terus satu lagi. Membunuh, menyembelih tanpa mau ya, oke. Sip, kira-kira betul tidak? Betul. Ya. Sosis halal atau haram? Halal. Ya, aku? Halal. Minuman keras? Haram. Baik. Haram. Sembelih tanpa menyebut Allah? Haram. Anjing? Haram. Babi? Haram. Ya. Jadi tujuan kalian diskusi adalah memecahkan permasalahan dari materi pelajaran ini atau pengetahuan, membuat sesuatu secara mandiri dan menciptakan ide baru. Ya. Jadi nanti akan guru berikan ini LKPD ya, lembar untuk kalian berdiskusi pada teman-teman ya. Di sini ada manfaat diskusinya juga, melatih keberanian, membina siswa agar mampu berpikir, menumbuh rasa toleransi dan melatih untuk memperhatikan pengetahuan ya. Nah, ketentuannya langsung ke ketentuan ya. Jadi di sini akan ada 2 lembar LKPD ya. Jadi mengerjakannya secara berkelompok. Satu kelompok akan guru berikan ini, lalu mencocokkan antara cardshot, ini cardshotnya nih, cardshot yang di bawah ini ya, dengan deskripsi yang ada. Jadi nanti kalian bisa gunting yang di bawah ini ya, dengan deskripsi yang ada di sini, lalu dikasih deskripsinya. Paham? Oke. Lalu ditempel dan nanti satu kelompok ini akan berdiskusi selama 10 menit. Ya. Peran kelompoknya pasti ya, terdiri dari 5 peserta didik ya. Terus setiap kelompok pilih 1 ketua, ada yang tulis, ada yang nanti akan menjadi ketua. Lalu setiap kelompok mengeluarkan idenya dan setelah ini dikerjakan ya, setelah ini dikerjakan kalian nanti menjadi tutor ke teman-teman kalian. Misalnya kelompok 1, ketua kelompoknya nanti kalau ini sudah selesai dikerjakan bisa menjadi tutor di kelompok kedua. Begitupun kelompok kedua bisa menjadi tutor di kelompok ketiga. Kelompok ketiga menjadi tutor di kelompok 4 dan kelompok 4 menjadi tutor di kelompok 1. Paham sampai sini? Ini waktunya 10 menit ya. Oke. Tapi sebelum itu, guru akan jelaskan secara singkat tentang sebab-sebab halal dan haram. Ya. Nanti guru kasihnya setelah guru jelasin ya. Jadi sebab haram itu ada yang pertama zat asal ya. Zat asal itu adalah seperti daging babi, anjing, darah. Kenapa itu haram? Karena ya zat asalnya itu terdapat dalam Al-Qur'an, bahwasanya dia memang haram. Itu terdapat dalam Al-Qur'an ya. Yang kedua, ada
sifat asal. Sifatnya ya, kalau tadi adalah bentuk bendanya ya, atau binatangnya tadi kalau zat asal. Kalau ini sifat asal adalah sifat seperti sifat manusia, berjudi ya, berbuat kerusakan ya, itu adalah sifat manusia yang haram. Paham? Paham. Ya, yang ketiga adalah prosesnya. Nah, proses yang tadi sudah Tania bilang. Jadi proses itulah yang bisa membuat haram. Misalnya menyembelih tanpa menyebut nama Allah, ya. Atau semua hal atau barang yang mengandung unsur daging babi atau anjing, itu juga haram prosesnya. Selanjutnya ya, ini guru jelasin dulu sebentar. Kita lihat penerapan hukum halal haram. Jadi ada 3 ya. Tadi sebabnya adalah sifat asal, ya, zat asal dan proses. Yang penerapannya juga ada 3 ya. Yang pertama itu penerapan dalam sikap. Penerapan dalam sikap itu apa? Ya. Jadi mubazir makanan. Sikap kita mubazir makanan dosa nggak? Dosa ya. Nah, itu adalah penerapan dalam sikap yang tidak baik. Jadi unsurnya menjadi haram karena mubazir makanan. Selanjutnya ya, penerapan dalam perilaku ya, membuang sampah sembarangan. Perilaku kita membuang sampah sembarangan hal atau haram? Haram, karena membuang sampah sembarangan dapat apa? Merusak ya lingkungan. Tuh. Yang terakhir, penerapan dalam konsumsi ya. Jadi konsumsi itu harus yang berlabel halal. Kalau belum ada label halalnya berarti masih diragukan. Oke, sebelum itu berarti sebab-sebab haram itu tadi ada 3. Yang pertama apa? Zat asal. Contohnya babi, anjing, darah. Yang kedua sifat asal. Apa itu? Ya, syirik. Ya, bukan. Terus yang ketiga proses. Proses itu contohnya gimana? Ya, menyembelih tanpa menyebut nama Allah. Terus penerapan dalam sikap. Ayo, yang pertama apa? Penerapannya apa? Sikap. Contohnya apa? Ya, membuang makanan mubazir. Yang kedua penerapan dalam apa lagi? Perilaku apa? Membuang sampah sembarangan. Yang ketiga penerapan dalam konsumsi. Apa contohnya? Ya, prosesi ya, makan makanan yang berlabel halal. Oke, baik. Ini akan guru bagikan dalam satu kelompok. Nanti kalian kerjakan selama 10 menit. Lalu setelah itu akan menjadi total sebagian. Oke? Ya, kita kerjakan sama-sama. Oke, selama 10 menit ya. Boleh dibuka bukunya kok, boleh lihat bukunya di halaman 69 sampai 73. Ya. Oke, sudah selesai semuanya? Udah ya, oke, baik. Ya, sekarang tadi aku udah begitu jelasin ya, menjadi tutor rubaiyah ya. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok ketuanya ya. Ketua kelompok 1 ke kelompok 2, ketua kelompok 2 ke kelompok 3, ketua kelompok 3 ke kelompok 4, dan atau kelompok 4 ke kelompok 1. Yuk, selama 5 menit mulai. Di bawah. Ya, satu kelompok itu mencatat apa yang disampaikan oleh kelompok lain, ketua kelompok lain. Iya, dijelasin. Jelasin dari hasil diskusi kalian. Ya. Oke, baik, sudah waktu
ya yang mau memaparkan ulang presentasi di depan. Ya. Kelompok mana yang mau? Ayo tunjuk tangan. Oke, kelompok 3 boleh maju ke depan. Memaparkan kembali hasil diskusi kalian dan hasil dari paparan tutor sebaya teman kalian. Ya, aku di mana? Kesinian, boleh kesinian ke Bapak. Oke, dari semuanya ya. Lalu sini, Khalid. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang halal dan haram. Pertama, zat asal, bangkai, darah, babi, anjing. Deskripsi, karena sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Sifat asal. Contohnya jahat, judi, syirik, asusila. Deskripsinya karena ini termasuk perbuatan yang buruk. Proses. Contohnya memasak satu wadah dengan babi. Deskripsinya karena prosesnya bercampur dengan bahan. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok. Baik, tadi udah dipaparkan oleh kelompok 3. Kira-kira ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya? Oke, boleh. Rita. Apa yang menyebabkan ketika kita melanggar aturan dan memakan makanan haram? Oke, kelompok 3 coba dijawab. Apa yang menyebabkan kita makan makanan yang apa penyebabnya kalau kita makan makanan yang haram? Kenapa tuh? Pasti mendapatkan dosa. Oke, diri dong, diri. Ya. Karena sudah pasti kita mendapatkan dosa dari Allah. Oke. Terus tidak ada ketenangan di dalam hati. Oke. Itu menjadi hati. Oke. Ya. Kurang lebih seperti itu. Iya, baik. Iya. Jadi kata kelompok 3, yang pertama tubuh jadi sakit ya. Terus udah pasti nggak boleh itu dilarang. Anak dosa ya, itu menyebabkan dosa. Betul. Kira-kira ada yang mantepin lagi? Oke, ya. Manfaat makan makanan halal. Oke, apa manfaat makan makanan halal? Boleh. Dari kelompok 3 atau kelompok lain? Ya, yang jawab boleh, kelompok lain boleh kok menjawab. Yuk. Oke. Kita akan menjadi sehat dan hati akan lebih tenang. Oke. Manfaatnya adalah tubuh kita menjadi sehat dan hati menjadi tenang. Betul tidak? Betul. Oke, terima kasih kelompok 3 sudah menjawab. Baik, di sini ya. Jawabannya ada di sini. Manfaat mempelajari sebab dan penerapan hukum halal dan haram. Ya, pasti kita menjaga ketaatan kepada Allah, menjaga kesehatan, hati tenang, meningkatkan kualitas hidup, menjaga lingkungan dan hati-hati dalam membeli dan memilih makanan. Oke, baik. Selanjutnya evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran guru di sini akan ya memberikan lembaran ke kalian. Kalian kerjakan selama 10 menit. Jadi nanti kalian isi ada soal evaluasi satu orang satu. Nanti kalau udah dikumpulin ya. Sampai udah selesai? Udah. Oke, selesai. Mana lagi? Kalau mana lagi yang sudah? Ayo. Ya. Sudah. Ya. Sudah ya. Oh iya. Oke. Terima kasih. Evaluasi pembelajaran ini sudah kalian lakukan ya, sudah kalian jawab. Selanjutnya masih ada satu lagi. Ya, seperti ini tadi soalnya. Kesimpulan, yuk. Siapa yang mau kasih kesimpulan pelajaran untuk hari ini? Kesimpulan, yuk. Siapa mau kasih kesimpulan dari pelajaran hari ini? Ayo. Oke, Alis boleh. Kesimpulan hari ini kita bisa mengetahui apa Yang kencang soalnya. kesimpulan hari ini kita mendapatkan tahu arti dari haram dan halal dan makanan yang halal dan haram. Ya, terus Jadi kita mendapatkan kerjasama
proses Ya. dan Penerapannya. Oke, penerapannya. Jadi bisa tahu prosesnya, bisa tahu juga sebab-sebabnya seperti itu. Oke, kita tepuk tangan buat Elvara. Oke, good job. Ya, betul. Ya, selanjutnya refleksi. Oke, refleksi. Guru mau tanya ya ke kalian. Coba dari refleksi ini kelompok 1. Kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah belajar pelajaran hari ini? Ini yang mana? Yang senang, bingung atau takut? Ini yang mana? Ini yang senang. Oke, kelompok kedua ya. Bagaimana perasaan kalian saat mengerjakan tugas yang tadi ibu guru berikan? Ya. Mudah, bingung atau sulit? Apa? Mudah, berarti yang ini ya. Oke, kelompok ketiga. Bagaimana perasaan kalian saat berdiskusi dengan teman? Senang. Gimana? Nah, oke, senang juga. Kelompok yang keempat ya. Udah tahu belum sebab penerapan hukum halal haram? Sudah tahu belum? Sudah benar? Nanti kalau guru tanya berarti udah tahu ya. Oke, terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas-tugas hari ini dengan baik. Alhamdulillah. Pelajaran kita hari ini sudah tuntas ya. Sebelum guru tutup, kita renggangin dulu tangan-tangan kita. Ya, direnggangin di sini. Alif, Elvara. Ya, Hanif, ada di sini. Oke, kita renggangin dulu ya. Selanjutnya kita renggangin lagi ya. Ke atas. Oke. Terus tangannya begini. Gini, sekencang mungkin. Ya, biar enggak sampai ininya berasa. Oke, udah? Oke, udah. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk kelas, untuk maju ke depan, membaca doa.